Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6, kelas 11 MIPA 5 yang beranggotakan Cikita Rizky, Ahdana Hidayatul Rofi, Nabila Nukma, dan saya Rahma Fauzia akan mempresentasikan materi tentang tanam paksa. Next. Pengertian tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum. Next. Tokoh-tokoh dalam sistem tanam paksa diantaranya 1. Dr. Edward Rousdekker, 2. P. Marcus, 3. Baron van Havel, 4. L. Vitalis, 5. Dr. Webos. Next. Tujuan tanam paksa. Sistem ini memiliki tujuan yaitu untuk dapat memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya dengan mewajibkan menanam tanaman yang telah ditentukan untuk diperdagangkan di pasar Eropa seperti tebu, nila, tembakau, kopi, kayu manis, kapas, dan sebagainya. Next. Dampak tanam paksa. Tentu adanya sistem tanam paksa ini memberikan sebuah dampak tersendiri bagi pihak kolonial Belanda maupun rakyat Indonesia menjadi korban tanam paksa ini. Dampak tanam paksa bagi Indonesia diantaranya 1. Rakyat terbebani karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi, serta membayar pajak. 2. Ladang yang dimiliki oleh penduduk menjadi tidak terawat karena harus melakukan kerja rodi yang berkepanjangan. 3. Timbulnya wabah penyakit. 4. Timbulnya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. 5. Rakyat Indonesia dapat mengenal kualitas tanaman dengan kualitas ekspor. 6. Semua rakyat Indonesia jadi mengetahui tata cara serta teknik untuk dapat menanam berbagai jenis tanaman. Sedangkan dampak tanam paksa bagi kolonial Belanda diantaranya 1. Kas keuangan pemerintah Belanda yang sebelumnya defisit menjadi terisi. 2. Hutang pemerintah kolonial Belanda yang terlunasi. 3. Perdagangan makin berkembang pesat. 4. Amsterdam menjadi kota yang sukses untuk pusat perdagangan dunia. Next. Penentang tanam paksa. Dengan timbulnya berbagai dampak negatif dari sistem tanam paksa tersebut, maka akhirnya muncul reaksi keras dari berbagai kalangan, baik dari pihak Belanda sendiri maupun Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, muncul beberapa orang yang menjadi penentang dari sistem tanam paksa ini. Orang-orang tersebut diantaranya adalah 1. Edward Douwes-Dekker. Douwes-Dekker adalah seorang pejabat Belanda yang menyukai rakyat di bumi. Ia juga menggunakan sebuah nama samaran agar tidak dikenali dengan sebutan Multatuli. Rasa kecintaannya kepada penduduk pribumi Indonesia yang membuat dia menulis sebuah buku dengan judul Max Havelaar, Persekutuan Dagang Belanda pada tahun 1859, yang mana menceritakan kesengsaraan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. 2. Baron van Havel. Baron van Havel melihat sendiri penderitaan serta sengsaranya rakyat akibat adanya sistem tanam paksa. Lalu setelah Baron pulang ke negara Belanda, kemudian dia terpilih menjadi anggota parlemen. Saat dia terpilih menjadi anggota parlemen, Baron menyuarakan serta melakukan protes keras kepada pemerintah kolonial Belanda untuk dapat menghapus sistem tanam paksa yang ada di Indonesia. Dan akhirnya, secara bertahap, pemerintah Belanda menghapus sistem tanam paksa. Next. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanam paksa itu diterapinnya di daerah di mana aja?
Mungkin dari Cikita atau Iza mau menjawab atau Ahdana? Mungkin aku mau sedikit jawab ya. Ini kalau misalnya yang di Jawa sendiri itu ada di Cirebon, terus ada di Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya, sama Pasuruan. Mungkin kalau yang banyaknya itu di daerah Jawa Tengah bagian pinggiran. Yang lain mungkin ada yang mau nambahin? Ada beberapa daerah yang di luar Jawa, kayak di Sumatera Barat, Minahasa, Minangkabau, Lampung, Palembang, Ambon, sama Banda. Oke, udah cukup jelas. Makasih ya. Oke, yang lain ada enggak? Mungkin kalau nggak ada tambahan lagi, bisa ditutup aja, Iza. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.